Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan menerima materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Materi yang kedua yang saat ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum. Kita akan melihat komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Ada 4 komponen yang ada dalam kurikulum. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga metode, yang keempat adalah evaluasi. Kita akan melihat satu persatu tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan itu berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Rumusan tujuan kurikulum ada 2, yaitu dalam skala makro dan dalam skala mikro. Kalau dalam skala makro itu erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Kemudian rumusan tujuan kurikulum dalam skala mikro itu berhubungan dengan misi dan visi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit. Kalau kita melihat di gambar LCD saya, ada hierarki tujuan. Hierarki tujuan. Tujuan itu yang akan dicapai itu yang pertama, tujuan pendidikan nasional yang disingkat dengan TPN, kemudian tujuan institusional TI, tujuan kurikuler TK, dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita lihat dari hierarki tujuan ini, tujuan pendidikan nasional itu yang menjadi dasar untuk merumuskan tujuan institusional. Dan dalam merumuskan tujuan kurikuler, kita harus berdasar pada tujuan institusional. Dan untuk menentukan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, kita harus melandasinya dari tujuan kurikuler. Dan semua tujuan yang ada ini harus mengarah kepada tujuan pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh falsafah dari pendidikan itu sendiri yang berlaku dalam suatu bangsa. Dan dalam hal ini falsafah dari bangsa Indonesia. Ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam hierarki tadi, kalau kita bisa melihat di sana, saya memberikan kembali gambaran klasifikasi tujuan pendidikan dari yang umum ke khusus, yaitu dikenal dengan kompetensi. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional itu sama dengan atau merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Jadi semua usaha pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan harus semuanya sasaran akhirnya adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan yang kedua adalah tujuan institusional. Tujuan institusional atau TI adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan, yang pasti harus didasarkan atas tujuan pendidikan nasional. Jadi ini tujuan institusi. Apa yang menjadi tujuan harapan yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, tujuan kurikuler, tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran ya. Jadi tujuan kurikuler itu tujuan yang ada di setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran. Kemudian yang keempat, tujuan instruksional adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu pada bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Jadi itu tujuan instruksional. Jadi tujuan ini
tujuan yang akan dicapai untuk satu kali pertemuan, ya. Kita kenal dengan tujuan instruksional. Kita akan melihat tujuan pendidikan nasional karena inilah yang menjadi dasar dalam kita menentukan tujuan dari sebuah kurikulum. Tujuan pendidikan nasional itu dirumuskan di dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 3 berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi ini tujuan pendidikan nasional yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nah, jadi segala sesuatu tujuan yang akan kita capai baik institusional, semuanya harus mengarah kepada tujuan pendidikan nasional yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tersebut. Selanjutnya, berkenaan masih dengan tujuan, belum menyatakan bahwa bentuk perilaku sebagai tujuan harus dirumuskan dalam 3 golongan, ya, ke dalam 3 golongan atau ke dalam 3 domain. Ini tujuan yang harus dicapai itu harus dirumuskan dalam 3 domain, yaitu yang pertama, domain yang namanya domain kognitif, berhubungan dengan kemampuan intelektual. Domain kognitif itu menyangkut pengetahuan, pemahaman, penerapan, kemudian analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi kalau kita bisa membagikannya lagi, dalam domain kognitif ada 2 tujuan domain kognitif. Yang pertama, tujuan kognitif tingkat rendah, itu tentang pengetahuan, pemahaman, penerapan. Tetapi kalau tujuan kognitif tingkat tinggi itu menyangkut analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, domain yang kedua adalah domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Yang menyangkut dengan domain afektif itu penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai lainnya, ya. Jadi yang berkenaan dengan bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menerima, mengorganisasi, merespon, dan sebagainya itu berkenaan dengan tujuan dari domain afektif. Yang selanjutnya domain psikomotor berkenaan dengan skill seseorang. Ya, dalam hal ini soal persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan itu masuk dalam kategori atau domain psikomotor menurut Bloom. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran menurut Bloom yang harus kita tahu, yang harus kita capai dalam setiap proses belajar mengajar atau dalam hal ini dalam penyusunan kurikulum. Kita tidak boleh mengabaikan salah satunya, tapi kita harus mencapai secara keseluruhan, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau yang tadi kita sudah belajar sebelumnya adalah beberapa tujuan yang harus kita capai juga, yaitu tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam undang-undang pasalnya yang ke-20 tahun 2003 Pak, ayatnya yang ketiga. Kemudian kita harus mencapai tujuan institusional, kemudian ada tujuan yang kita sudah bahas tadi, tujuan institusional. Kemudian ada tujuan kurikuler, kemudian ada tujuan instruksional,
tujuan pembelajaran di setiap pertemuan. Oke, yang kita mau lihat selanjutnya, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada 3 tujuan, ada 3 domain yang harus dirumuskan dalam tujuan kurikuler. Ya, jadi 3 domain ini itu adalah perumusan tujuan di tujuan kurikuler ya. Yang pertama domain kognitif yang sudah saya jelaskan itu menyangkut knowledge, pengetahuan. Knowledge atau pengetahuan itu adalah kemampuan mengingat dan kemampuan mengungkapkan kembali informasi yang sudah dipelajari. Kemudian domain kognitif yang kedua, comprehension atau pemahaman ya. Pemahaman adalah kemampuan memahami suatu objek atau suatu pembelajaran. Yang ketiga dari domain kognitif adalah application, penerapan. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur pada situasi tertentu. Yang selanjutnya ini dalam domain kognitif yang tinggi yaitu analisis. Analisis itu merupakan kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar bagian. Kemudian sintesis yang sudah disebutkan tadi itu adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna. Nah, kalau evaluation itu adalah kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Nah, selanjutnya domain afektif yang harus dirumuskan dalam tujuan kurikuler itu menyangkut pertama penerimaan. Penerimaan adalah sikap, kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan atau suatu masalah. Yang kedua, dalam domain afektif adalah merespon. Merespon ditunjukkan oleh kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu seperti kemauan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, kemampuan untuk mengikuti diskusi, kemampuan untuk membantu orang lain. Itu contoh-contoh saja ya. Yang selanjutnya adalah menghargai. Di dalam domain afektif perlu ada menghargai. Menghargai itu adalah kemampuan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Yang selanjutnya mengorganisasi. Mengorganisasi itu berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai tersebut. Jadi dia mengorganisasi ya. Yang selanjutnya karakterisasi nilai. Karakterisasi nilai mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu dijadikan sebagai falsafah hidup serta dijadikan pedoman dengan perilaku dalam perilaku kita. Ya. Yang selanjutnya tujuan kurikuler dalam domain psikomotorik itu terdiri dari perception atau persepsi, artinya kemampuan seseorang dalam memandang sesuatu yang dipermasalahkan. Yang kedua set atau kesiapan. Jadi ini menyangkut kesediaan seseorang untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu yang direfleksikan dengan perilaku khusus. Yang ketiga, imitation atau meniru. Kemampuan seseorang dalam mempraktekkan gerakan-gerakan sesuai dengan contoh yang diamati. Yang selanjutnya habitual atau membiasakan. Kemampuan seseorang untuk mempraktekkan gerakan-gerakan tertentu tanpa harus melihat contoh gitu ya. Yang selanjutnya adaptation atau menyesuaikan. Kemampuan sudah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tertentu. Yang selanjutnya organization, menciptakan, tergambar dari kemampuannya
menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, jadi itu hal-hal yang harus ada dalam domain psikomotor, perception, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, menciptakan. Jadi ini kata-kata kerja yang perlu bisa kita pakai kalau kita dalam menentukan tujuan bagian domain psikomotor. Yang selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen isi atau materi pembelajaran. Komponen isi atau materi pembelajaran ini berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran, saudara, yang biasanya tergambarkan pada isi mata pelajaran, aktivitas, dan kegiatan siswa. Ya, selanjutnya kita akan melihat lebih jelas lagi bahwa komponen atau isi materi itu atau isi kurikulum itu merupakan komponen yang harus berhubungan dengan pengalaman belajar. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman belajar, baik kegiatannya, aktivitasnya, kemudian isi pelajarannya, semua itu berkenaan dengan isi kurikulum. Ya, isi kurikulum itu menyangkut semua aspek ya, yang tadi saya katakan ya, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang akan diberikan maupun aktivitas dan kegiatan peserta didik kita. Materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita tidak boleh lupa keterkaitan antara materi, isi dengan tujuan yang akan dicapai, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi segala kegiatan, aspek pengetahuan maupun setiap aktivitas itu harusnya mengarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum tersebut. Yang selanjutnya yang kita lihat adalah komponen metode atau strategi. Komponen metode atau strategi ini berhubungan dengan implementasi kurikulum ya. Komponen strategi ini meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dua hal yang perlu dicermati menyangkut komponen metode atau strategi ini adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa strategi pembelajaran itu sama dengan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi itu disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya yang akan kita capai itu misalnya agar supaya peserta didik itu bisa untuk memiliki pengetahuan teologi yang baik, berarti strateginya kita harus sesuaikan, misalnya mungkin melalui ceramah yang disampaikan oleh dosen, bahan-bahan yang telah dibakukan, sehingga kita bisa akhirnya menjelaskan kepada peserta didik, khususnya mahasiswa teologi, sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan teologi yang benar. Atau misalnya kalau kita ingin menjangkau atau tujuan kita adalah dari sisi domain psikomotor, supaya mereka bisa menjadi mahasiswa teologi atau jurusan pendidikan, calon-calon pengajar yang bisa mengajar dengan kreatif, ya kita buat strategi, misalnya kita buat strategi bagaimana mereka berlatih, misalnya kita membuat tugas kepada mereka untuk mengajar di depan kelas, sehingga mereka bisa terlatih untuk menjadi seorang pengajar pendidikan agama Kristen.
Jadi dengan kata lain bahwa metode strategi itu kita sesuaikan dengan tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi kita harus bisa melihat, membedakan antara strategi dengan metode ya. Kalau strategi itu merujuk pada a plan of operation something ya. Kalau metode itu a way. Kalau strategi itu plannya, kalau metode itu jalannya. Nah, kalau pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak, sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Nah, dilihat dari kemasan materi dan cara siswa mempelajari materi, menurut Rowntree, strategi pembelajaran dapat dibagi atas beberapa ya. Yang pertama itu strategi exposition, strategi discovery learning, kemudian dari beberapa strategi ini dibagi lagi ada beberapa bagian. Misalnya strategi exposition. Itu maksudnya bahan ajar sudah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa tinggal menguasai saja. Ini kalau strategi exposition ini metodenya bisa ceramah atau bersifat content oriented ya. Kalau strategi discovery learning, bahan ajar tidak dikemas dalam bentuk yang sudah jadi. Jadi metodenya bisa menggunakan metode pemecahan masalah, bersifat proses oriented. Jadi ada pelatihan di sana, kemudian ada solusi di sana yang bisa diterapkan. Nah, kalau kita lihat desain pembelajaran dilihat dari siswa yang belajar, kita bisa lihat ada strategi groups dikenal dengan sistem klasifikal. Kemudian strategi individual learning. Kita akan lihat satu-satu ya, Dara ya. Yang pertama kita akan lebih spesifik melihat apa itu strategi ekspositori. Jadi saya ingin memberikan masukan, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran kita atau proses pembelajaran nanti dalam pendidikan agama Kristen. Yaitu yang pertama adalah strategi ekspositori, strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada murid. Nah, ada beberapa karakteristik strategi ekspositori. Yang pertama, dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya dia bertutur lisan, secara lisan itu merupakan strategi utama dalam strategi ekspositori ya. Jadi sering orang mengidentik dengan ceramah. Jadi kalau kita sering melihat orang selalu berceramah, memakai bertutur lisan, itu kita tahu bahwa oh itu adalah strategi ekspositori. Karena strategi ekspositori ini bisa kita lakukan dengan cara metode ceramah. Nah, biasanya materi yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi ya, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Nah, tujuan utama dari pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Jadi diharapkan pada akhir materi siswa dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan supaya materi itu mereka ingat, kita pakai namanya strategi ekspositori dengan metode misalnya ceramah, talk show misalnya seperti itu ya. Sehingga para peserta didik kita dapat bisa menguasai materi pelajaran itu dengan baik. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan strategi discovery yang tadi saya sudah sebutkan? Menurut Rowntree, metode pembelajaran discovery atau strategi discovery ini adalah strategi atau metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan ya, tetapi melalui
apa yang dia temukan sendiri. Ya, jadi dalam pembelajaran discovery atau penemuan kegiatan atau pembelajaran itu dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan misalnya pengamatan, penggolongan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip ya. Jadi metode pembelajaran discovery itu merupakan suatu metode pengajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma misalnya atau semacamnya. Jadi ketika kurikulum tersebut memakai strategi discovery, berarti kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran itu sepenuhnya atau siswa akan terlibat aktif dalam menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ya yang kita tugaskan kepada mereka. Mungkin melalui pengamatan, menggolongkan sesuatu, membuat dugaan, menarik kesimpulan. Jadi itu menurut pandangan dari siswa itu sendiri. Jadi guru hanya sebagai fasilitator ya, sebagai pembimbing saja dalam hal ini. Kemudian strategi grup, menurut Egan dan Kauchak, jadi ini juga merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pengimplementasian kurikulum, yaitu strategi grup. Ya, saya kira baru namanya saja grup ya, berarti kelompok ya. Mengemukakan bahwa group investigation adalah strategi belajar kooperatif ya yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu objek misalnya ya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode strategi grup ini mempunyai fokus utama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau objek tertentu bersama kelompok. Saya kira kita sudah sangat jelas tentang hal ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah strategi individual. Nah, ini juga kita pasti ngerti namanya individual, berarti sendiri ya. Pembelajaran individual adalah pelatihan yang bersifat individual karena pertimbangan adanya perbedaan-perbedaan di antara para peserta didik. Metode ini sangat sesuai digunakan dalam one-to-one situation. Jadi contoh strategi individu itu misalnya yang seperti kita lakukan, misalnya pembelajaran jarak jauh, distance learning, kemudian resource based learning, pembelajaran langsung dari sumber. Kemudian computer based training, pelatihan berbasis komputer, atau directed private study, belajar secara privat langsung. Jadi itu termasuk dalam strategi individual. Ya saya kira yang kita terapkan sekarang adalah di era new normal ini adalah lebih ke strategi individual ya. Bagaimana orang-orang belajar pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis komputer ya. Kita bisa melakukannya sendiri dalam pengerjaan proyek dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah komponen yang keempat, komponen evaluasi. Komponen evaluasi itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum ya saudara ya. Menurut Striven, fungsi evaluasi itu ada dua ya, fungsi sumatif dan fungsi formatif. Fungsi sumatif untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Kalau fungsi formatif sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi. Jadi dari kedua hal di atas, maka pada intinya evaluasi kurikulum ditujukan guna penyempurnaan kurikulum dengan jalan mengungkapkan keberhasilan maupun kekurangan proses pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan. Jadi tujuan dari evaluasi kurikulum itu supaya kita bisa mengevaluasi untuk
dalam rangka penyempurnaan kurikulum. Kita akan melihat mana kekurangannya, apa kelebihan dari kurikulum yang telah kita pakai. Makanya penting ada yang namanya evaluasi dalam penyusunan kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksud juga untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Nah, indikator kinerja yang dievaluasi dalam kurikulum itu adalah ada beberapa, yaitu pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga relevansi, dan keempat adalah kelayakan program, ya. Ada 2 jenis kelompok evaluasi yang kita harus tahu dalam kurikulum yang biasa diterapkan adalah yang pertama tes, yang kedua non-tes. Non-tes. Kalau kriteria tes, di sini kita lihat bahwa kriteria tes itu memiliki kriteria validitas dan reliabilitas. Jenis-jenis tes itu berdasarkan jumlah peserta, cara penyusunannya, dan dari pelaksanaannya. Kalau non-tes itu melalui observasi, wawancara, studi kasus, dan skala penilaian. Ya, jadi saya memberikan masukan 2 jenis kelompok evaluasi ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran PAK. Itu yang pertama tes, kemudian non-tes. Ya, kalau tes ya kita harus misalnya untuk mengukur jumlah peserta, cara penyusunannya, pelaksanaannya seperti apa, kita bisa membuat evaluasi melalui tes. Tapi kalau misalnya non-tes untuk mengevaluasi secara non-tes kita bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi atau penelitian, melalui studi pustaka dan sebagainya. Ya, jadi dalam hal ini kita harus ingat bahwa dengan adanya evaluasi itu, evaluasi menjadi sebuah alat ya untuk melihat keberhasilan apakah tujuan yang kita sudah tetapkan itu tercapai atau tidak. Oke, saya kira ini saja untuk materi dari komponen-komponen kurikulum yang akan nanti dianalisis, dikaji oleh mahasiswa selanjutnya dalam proyek kita yang sudah diberikan oleh dosen ya. Bagaimana kita melihat tentang tujuan, kemudian isi atau materi pembelajaran yang selanjutnya, strategi atau dan metode pembelajaran, kemudian evaluasi. Itu adalah 4 komponen dari kurikulum. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.